Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck all. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur tumbuhan. Baik, tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk jaringan. Nah, jaringan ini merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan sangat berbeda dengan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai fungsi asal dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan primer, meristem primer, dan meristem sekunder. Lalu yang jaringan dewasa atau permanen itu terbagi menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Sekarang jaringan meristem. Meristem terbagi menjadi dua, di mana jaringan meristem merupakan jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Jadi jaringan ini yaitu jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi dan selalu membelah. Ini namanya jaringan meristem. Meristem primer ya yang ada di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer. Lalu meristem sekunder. Ini meristem primer. Meristem sekunder hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Ini meristem. Lalu jaringan permanen atau dewasa. Jaringan ini merupakan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Jaringan ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu epidermis. Di sini ada epidermis atas dan epidermis bawah, di mana epidermis memiliki fungsi melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung. Jaringan di dalamnya tersusun atas selapis sel hidup yang tersusun rapat-rapat. Lalu beberapa jaringan epidermis termodifikasi menjadi stomata, duri semu, kutikula, trikom, dan lain sebagainya. Lalu tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Ini ya. Lalu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi bervariasi, terdapat di bagian akar dan batang, lalu daun, buah dengan vakuola berlimpah. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Sebagian memiliki klorofil. Ini ya, ini kutikula, epidermis bawah. Selanjutnya yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jadi seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Jaringan penyokong ini memiliki dinding tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan kolenkim, yang kedua sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup penyokong tumbuhan muda. Terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya. Lalu sklerenkim tersusun atas sel-sel mati menyokong tumbuhan yang sudah tua, menebal di seluruh bagian dinding selnya, terdiri dari serat dan skleroid. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan di mana fungsinya yaitu mengangkut hasil fotosintesis dan unsur hara. Jaringan tersebut terdiri atas xilem dan floem. Xilem tersusun atas trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu.
berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan floem tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu, berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Ini ya untuk xilem arahnya, lalu ini untuk floem. Floem memiliki dua arah, sedangkan xilem hanya satu arah yang ke atas. Lalu xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut air dan makanan. Lalu xilem selnya tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan floem sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Nah, untuk xilem dinding tebal kaku mengandung lignin. Xilem dan floem akan membentuk ikatan pembuluh di mana ini merupakan kolateral. Kolateral ada yang kolateral terbuka di mana seperti pada A dan B, di mana kolateral terbuka itu memiliki kambium, sedangkan kolateral tertutup tidak memiliki kambium pada ini sisinya ini. Lalu bikolateral terbuka. Bikolateral terbuka ini memiliki struktur floem, lalu xilem dan floem. Jadi xilem terletak di antara floem. Ini ya merupakan jaringan struktur dari penampang batang. Ini adalah penampang batang dikotil. Yang ini adalah monokotil. Selanjutnya yaitu pengangkutan stravaskuler, merupakan pengangkutan di luar berkas pembuluh. Air masuk melalui sel epidermis, sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ada dua. Yang pertama simplas, di mana air mengalir melalui celah dinding sel, kemudian membentuk aliran plasmodes mata. Ini merupakan aliran simplas. Lalu apoplas. Apoplas itu merupakan aliran air yang mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Ini merupakan apoplas. Sedangkan yang ini adalah simplas yang melewati celah-celah. Bisa dilihat ya pada gambar ini. Selanjutnya yaitu organ-organ tumbuhan. Yang pertama adalah akar, di mana akar merupakan organ tumbuhan untuk melekatkan tumbuhan ke substrat atau tanah, lalu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, lalu menyimpan cadangan makanan, dan merupakan alat perkembangbiakan vegetatif pada umbi akar. Ini ya strukturnya. Yang atas ini adalah epidermis, lalu cabang akar ini, dan selanjutnya adalah terdapat meristem di bawah, bagian bawah, lalu terdapat prokambium dan protoderma. Selanjutnya yaitu batang. Batang memiliki fungsi untuk mengangkut atau menegakkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua mengangkut air dan hara dari akar ke tanah. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Lalu alat perkembangbiakan vegetatif pada umbi batang dan stek. Batang juga berfungsi sebagai berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Untuk itu terdapat pada gambar 3.4 ini jaringan pada batang dikotil, dan ini pada monokotil, batang monokotil. Selanjutnya yaitu daun. Daun tempat terjadinya fotosintesis karena mengandung klorofil, lalu melakukan transpirasi atau penguapan saat suhu lingkungan panas. Selanjutnya yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada daun terdapat celah atau stomata yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta transpirasi air. Ini ya, stomata.
Selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan, lalu memiliki alat kelamin di mana jantan itu adalah benang sari dan alat kelamin betinanya adalah putik. Dan bunga merupakan perhiasan dari tumbuhan yang berupa mahkota dan kelopak. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun, tepatnya di jaringan palisade atau jaringan tiang. Jaringan ini di palisade ini mengandung klorofil, sehingga di mana klorofil tersebut membantu proses fotosintesis. Dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Ini ya, ini merupakan reaksi dari fotosintesis di mana karbon dioksida dengan air bereaksi oleh bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan gula dan oksigen. Gula ini bisa berupa buah dan oksigen adalah yang setiap hari kita hirup itu. Selanjutnya tahap fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi terang, klorofil menangkap energi cahaya dan menghasilkan energi. Yang kedua, pemecahan air menjadi oksigen, ini merupakan reaksi terang. Lalu untuk reaksi gelap, pembentukan glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan reaksi terang. Ini prosesnya ya. Ketika siang hari, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Sedangkan ketika malam hari, tumbuhan akan menghirup oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Baik, itu materi yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.